tambahin ilmu marketing, saya tambahin teknik closing dan lain-lain, saya tambahin ilmu perilaku konsumen, consumer behavior, bagaimana otak reptil manusia dan lain-lain. Pokoknya saya tambahin. Kita harus manfaatin handphone kita loh, jangan buat gosip doang gitu. Challenge untuk reseller, jadi saya terapkan teman-teman itu ada juara 1 sampai berapa gitu, 150.000. Ini gimana? Orang minta, kasihan. Akhirnya saya kasih beras, terus yang 100.000 saya kasih orangnya. Saya 50.000. Saya, ya Allah, ini saya nggak apa-apa. Saya nanti pasti ada lagi gitu. Jadi yang saya kasih yang lebih banyak buat orang itu. Sayanya udah biarin aja, saya ntar juga dibantu Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Lisen Rawan. Untuk saat ini saya di posisi di Jakarta Barat untuk tinggalnya. Dan untuk keseharian saya ibu rumah tangga dan penulis. Kemudian saya juga ada beberapa usaha yang saya kelola. Untuk background pendidikan saya memang karena suka dunia marketing ya. S1-nya saya kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada kemarin. Kemudian ngambil konsentrasi manajemen marketing ya, konsentrasinya terutama. Yang kedua, saya lanjutin kuliah lagi di satu universitas di Jakarta, ngambil konsentrasi lagi magister manajemen marketing lagi marketing. Kalau background keluarga, nah untuk saat ini kami tinggal berdua bersama suami. Nah untuk suami konsentrasi di dunia pendidikan karena saya juga suka ini ya, jadi sama-sama di dunia pendidikan juga. Saya juga ngajar juga sebenarnya. Nah suami kemarin emang menjadi profesor dan konsentrasi di bidang strategi marketing, kemudian SDM, fokusnya di sana. Jadi sama-sama menciptakan buku, bikin buku, berkarya bersama itu. Untuk menekuni dunia usaha, saya sejak SMP sebenarnya. SMP itu saya sudah dunia furniture ya, dari akar kayu jati Maunisono itu sama ayah saya, orang tua saya. Jadi kalau untuk ayah saya sebenarnya menjadi salah satu orang yang dituakan di sana di daerah. Pada saat kita terjun ke sawah ya, nengok-nengok semuanya gitu, kita lihat kok ada bongkahan-bongkahan kayu akar gitu, nggak terpakai. Ini untuk apa? Cuman buat kayu bakar gitu. Akhirnya sama ayah saya, ini kayaknya cariin tukang. Akhirnya kita cariin tukang waktu itu. Nah begitu cariin tukang satu, kemudian kita mengambil dari di sekitar, penduduk sekitar, teman-teman yang tidak melanjutkan sekolah. Jadi kita bagaimana caranya ngamplas, bagaimana cara gerinda, bagaimana cara membersihkan kayu, dan bagaimana membuat kayu itu dari yang seonggok sampah, kita ciptakan hal yang luar biasa dan berharga mahal sekali. Paling tidak zaman itu ya sekitar 500-750 dan bagus kayunya. Jadi dari ornamen kayu sendiri bisa ini ya, jadi masing-masing nggak ada yang sama gitu. Akhirnya ikut pameran basar kemana-mana dan mendapatkan itu banyak pembeli, sampai kita ngirim kemana itu sampai banyak, satu truk berapa gitu, banyak pokoknya pembelinya. Sampai dulu ngebum dan alhamdulillah diminta produk kita itu untuk dinas perindustrian gitu ya, meja kursi akar kayu. Waktu itu sangat waktu ngebumnya ya, karena untuk saat ini kan udah cenderung menurun orang untuk kesenian gitu, tapi kita bagaimana cara mengangkatnya gitu. Saya kan pengennya jadi penyiar TV awalnya, kemudian bisa nyampein sesuatu yang bagus gitu ya untuk masyarakat. Tapi nyasarnya ke ekonomi dan diterimanya di sana. Saya juga nyari sendiri untuk kerja tuh. Awalnya kan cuman ini ada ini ya udah saya masukin. Sampai sekarang
alhamdulillah kan dari step-step ya, saya ngikutin terus jadi teller, customer service, supervisor CS dulu, baru customer service officer, baru naik lagi ke branch operation manager, baru naik lagi ke cash outlet manager. Jadi bertahap saya laluin gitu. Awalnya di Jogja, saya lama di Jogja, habis itu promosi terus naik ke pindah Jakarta. Ya, kalau di bank saya sampai saat ini sekitar 17 tahun. Kemudian saya untuk memutuskan resign kemarin tanggal 1 September 2021. Jadi resign dan fokus ke dunia usaha dan berusaha mengembangkan apapun yang saya tekunin gitu. Karena saya punya moto sebenarnya, lakukan semua dengan senang hati, berprestasi di setiap kesempatan. Dan alhamdulillah dari tahun 2016 saya ada beberapa penghargaan. Jadi setiap tahun itu kalau bisa saya berprestasi karena saya bikin moto sendiri dan itu sangat berpengaruh pada saya kesehariannya. Bagaimana saya membikin sesuatu itu pada diri saya bermanfaat untuk setiap hari. Dari sana akan terpatri sendiri di saya sendiri itu. Oh, saya tuh harus ada manfaat bagi siapa saja gitu, bukan hanya buat saya karena banyak sekali ujian-ujian secara bertahap ya untuk saya pribadi, itu ujian hidup ya. Jadi bagaimana supaya bisa memaksimalkan saya sendiri supaya bersyukur sayanya. Jadi mensyukurin yang kita bisa dan yang dikasih Allah ya. Jadi saya tuangkan, misalnya saya dikasih nulis, ya udah saya tuangkan dalam buku itu. Jabatan terakhir itu cash outlet manager. Jadi saya mengepalai di salah satu cabang gitu. Kalau untuk memutuskan resign dari perbankan itu pemantiknya ada banyak sebenarnya. Jadi saya sebenarnya udah 4 kali itu mau mengajukan resign. Pada saat itu naik lagi promosi, mau ngajukan resign lagi, promosi lagi. Nah yang terakhir kemarin enggak lah, saya kayak di ayun-ayun gitu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pemantik ya, antara lain saya pengen banyak sekali kegiatan itu bisa dilakukan dari rumah, apalagi kita memasuki dunia digital ya, bisa ini keluarga, bisa menghandle semua keluarga, terus bisa menghandle dari kita pribadi dan bisa membuka peluang usaha baru. Yang menurut saya sih, saya pengen lah fokus di dunia usaha aja, dan paling tentang alasan saya yang utama sih tentang agama gitu. Jadi saya usahanya ada nasi box, kemudian kue kering itu, gamis, produksi sendiri, kemudian kemarin ada kopi juga, semua online gitu. Terus ada reseller, saya bina reseller. Terus pada saat 1 September resign kan, saya apa nih kira-kira yang mau buat kendaraan saya ya bisa dijalankan secara digital, karena Mas Agung tahu sendiri di Jakarta seperti apa macetnya ya kan. Saya akhirnya sudahlah, saya mutusin saya ngambil snack. Jadi pada saat resign 1 September 2021 saya langsung berpikir apa nih yang jadi kendaraan saya mau untuk usaha nih itu, selain yang sudah ada ya yang saya tekunin. Akhirnya saya ngambil satu snack. Kenapa usaha snack? Kok nggak gini banget gitu, usahanya ya yang mahal-mahal lah, yang properti atau apa. Saya berpikiran nggak begitu, karena usaha snack itu cepet lakunya, banyak peminatnya, snack enak pasti akan dicari itu ya. Nah salah satu saya ngambil di pecah telur snack gitu. Saya ngambil, saya kencengin, saya bina reseller, saya bina terus. Teman-teman reseller saya kasih challenge tuh. Saya kasih reward juga challenge-nya. Kalau misalnya berprestasi bagus, saya berikan ini sekolah digital gitu. Jadi semua free dari saya. Teman-teman saya harapkan supaya bisa sendiri itu mengembangkan dengan digital. Saya pengen teman-teman tuh lebih canggih juga gitu, canggih tentang digitalnya. Karena apa? Karena sekarang dunianya harus kita ngikutin. Siapa yang nggak ngikutin pasti akan tersingkir. Tapi kalau tetap ngikutin pasti kita akan bisa mengikuti perkembangan zaman dan bagus hasilnya. Dari sana teman-teman reseller alhamdulillah pada fight gitu ya. Pada saat dikasih challenge, ini begitu suka, ini saya kasih, ini yang juara ini sementara, lagi besoknya udah ada yang belanja lagi, ini yang sementara yang ini, nanti rewardnya ini loh. Dan plusnya di saya itu ada bimbingan digitalnya gitu, jadi teman-teman
Oh, merasa terbantu. Terbantu bukan hanya di snack pecah telur ini, tapi terbantu dengan usaha mereka juga itu. Teman-teman yang jadi reseller kan pastinya ada yang punya usaha juga gitu, bukan hanya reseller pecah telur aja, tapi paling tidak mereka punya, oh saya punya usaha nih, bisalah ilmunya ini diterapkan. Saya selalu bilang, teman-teman, ilmu digital satu, tapi terapannya di mana saja bisa. Ilmu marketing satu, saya tambahin ilmu marketing, saya tambahin teknik closing dan lain-lain. Saya tambahin ilmu perilaku konsumen, consumer behavior, bagaimana otak reptil manusia dan lain-lain. Pokoknya saya tambahin, saya kasih sharing gitu, teman-teman bagaimana supaya bisa berkembang bersama. Dan alhamdulillah luar biasa semua, saya bahagia. Teman-teman keren dan saya nggak ada apa-apanya kalau nggak disupport dari tim-tim saya itu. Karena teman-teman tuh kemarin banyak pokoknya, ini pesen ini berapa karton, kadang berapa piece nggak apa-apa, tapi yang penting mereka udah belajar punya usaha sendiri. Ibarat kata pecah telur, oh kendaraan saya, itu usaha saya loh, itu bisa menghasilkan banyak gitu. Ibarat kata apa, saya jualan snack lain juga sama, jadi kita uang receh dikumpulin lama-lama banyak, daripada sekali tapi nggak laku-laku gede gitu. Semua nanti akan sama juga hasilnya gitu, nggak perlu yang gimana. Tapi saya yakin pecah telur ini luar biasa karena penerimaan masyarakat juga kali ini renyah kacangnya, rasa juga nggak diragukan lagi, kemasannya udah standar internasional banget, jadi udah layak lah untuk dijual di mana-mana dan diekspor pun layak banget gitu, luar biasa pokoknya. Ya kalau satu snack ada yang itu 2.000 per bulan, yang satu kan beda-beda ya. Ini berapa ya. Ada yang 2.000 piece, ada yang 1.000 piece, ada yang 2.500 piece. Kalau kacang kemarin 2.500. Kalau snack yang lain ada yang 2.000, snack yang lain lagi ada yang 1.000, snack yang lain ada yang 500 gitu. Jadi kan ngumpulin uang kecil-kecil tapi di jumlah hasilnya alhamdulillah ya kan. Bisa lah beli apa buat rame-rame lah gitu. Dari usaha snack aja ya, teman-teman bisa berusaha lah. Ini tuh ada loh, kalau kita bergerak pasti kita dapet income tuh. Jadi jangan sampai otak kita tuh mikirnya yang negatifnya apa, oh ini kan pandemi jadi nggak ada peluang, aduh ya itu kan akan mematikan kita sendiri gitu. Tapi berubahlah, saatnya untuk online, saatnya untuk bergerak ya, saatnya paling pas sekarang gitu. Jadi nanti akan kitanya gerak sendiri itu. Kalau yang es krim, alhamdulillah top up es krim ini alhamdulillah banget pokoknya, kayak jualan air kan ya. Ya kita bikin semenarik mungkin, dari harga juga nggak mahal, antara range 5.000 sampai burger itu 24.000, dan orang repeat ordernya kenceng. Karena apa ya? Karena udah pernah rasain, terus kita juga banyak promo. Kita juga online, ada di GoFood ya, kemudian GrabFood, ShopeePay sama Traveloka Eat. Jadi kita onlinein juga, dan biasanya menerima untuk arisan misalnya atau acara keluarga lainnya. Jadi bisa pesen juga nantinya. Pokoknya semangat yang mana yang kira-kira menghasilkan cepet muternya ya udah kita ambil itu. Untuk reseller baru yang mau join itu biasanya pertama kali saya tanamkan adalah bahwa kita itu punya usaha sendiri loh gitu. Jadi tanamkan itu bahwa milik kita sendiri usaha snack pecah telur ini. Karena apa? Karena sudah kalau milik kan pasti dijagain. Kalau itu punya orang lain ya mana jagain gitu kan. Terus dari sana bagaimana caranya supaya saya tanamkan ke teman-teman itu dari usaha sendiri ini, bagaimana cara bisa menghitung finance-nya. Dari yang laba sekian dikumpulin, jangan dipakai dulu, tapi buat muter belanja lagi nantinya supaya bisa berkembang. Menggurita kalau saya suka bilang, menggurita ya. Setelah itu baru dari teman-teman itu bagaimana caranya supaya bisa dieksplor kemana-mana. Ada saya sampaikan, kita harus melek digital, kita harus manfaatin handphone kita loh, jangan buat gosip doang gitu. Tapi handphone itu ibarat kata kayak mesin.
handphone, sininya uang terus. Kayak saya suka sebut ke teman-teman itu tuyul-tuyul gitu. Jadi tuyul-tuyul harus punya kitanya. Tuyul-tuyul yang nggak kelihatan itu artinya yang digital itu kan nggak kelihatan, Mas Agung. Jadi bagaimana supaya kita membuat banyak tuyul? Income dari snack ada sendiri, income dari digital ada sendiri, income dari nulis ada sendiri. Terus saya juga bikin project buku bersama teman-teman pasukan. Saya ngumpulin beberapa teman yang suka, seneng lah pokoknya. Besok insya Allah semoga habis lebaran bisa launching bukunya. Saya banyak di WA untuk trafficnya, karena kan database cenderung itu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan di Telkomsel Ads saya pakai. Jadi Telkomsel Ads saya menjaring untuk database SMS. Dikasih link dari sana, pendaftaran, terus nanti saya bikin paket. Nah SMS itu kalau biasa kan Mas Agung di mall nih suka ada misalnya burger ini diskon, tuing masuk SMS-nya ke handphone. Nah itu saya pakai begituan. Kadang di mall saya setting, kadang yang jarak. Misalnya nih saya beli paket 10.000 SMS, berapa duit saya konversi. Nah dari sana baru nanti saya setting nih, bisa saya setting tanggal, jam, saya setting sama 1.000 orang yang ngeblas pakai SMS yang nomor Telkomsel prabayar. Ya udah nanti sebelah sana 1.000 orang udah kebelas sendiri. Di Telkomsel itu, Ads itu kan ngambil data dari Telkomsel. Orang Telkomselnya ngasih data ke kita, ngeblas sendiri mereka. Tapi kalau pakai WA Sultan, database kita, tapi bisa kita masukin data pakai Excel gitu. Masukin bisa. Jadi nambahkan dua, yang WA jalan, SMS jalan, Instagram jalan, Facebook jalan. Kalau Facebook saya suka bercerita aja, udah biasa nulis, saya tuangkan bawahnya hubungin biasa. Emak-emak ngapain lagi cucian numpuk, saya potret. Begitu saya potret, baru saya cerita tuh, wah ini numpuk ya cucian saya begini. Tapi setelahnya slide-slide untuk gambar yang saya posting, itu barang yang mau dikirim. Ada kargonya, terus barang yang datang, karton-karton, saya shoot di situ. Bawahnya apa? Bawahnya, yuk jadi reseller bisa hubungin loh nomor sekian sama website saya. Saya bikin website Mas Agung. Saya usia udah nggak muda lagi, tapi saya nggak pengen tua terus gitu. Saya pengen muda terus. Gimana caranya? Saya harus belajar. Jadi setiap kali saya ikut, ini mentornya ini, Submitting untuk digital, saya ikutin. Digital ini, saya ikutin. Saya belajar terus. Saya belajar di salah satu akademi ngikut. Udah, saya online, ikutin. Terus workshop digital, saya ikutin. Ini lagi sekolah wirausaha, saya ikutin. Apalagi saya ikutin gitu. Jadi, di balik saya japri-japri WA mainin handphone itu, yang bisa ngeluarin duit itu, ya sebenarnya saya juga belajar gitu bagaimana caranya. Yang lain masih tidur, saya ngotak-atik komputer, ngotak-atik handphone, bagaimana caranya. Terus lihat database yang saya miliki di handphone, kan ada sekitar 100 grup Mas Agung. Kalau database itu menurut saya itu kekayaan saya. Kenapa? Kekayaan realnya kenapa? Kan database itu kayak tabungan tapi nggak kelihatan gitu. Nah itu yang menyenangkan hati gitu ya. Jadi sekali posting orang kan akan apalagi yang akan diposting Mbak Lis nih gitu. Paling nggak saya memanfaatkan ini ilmu tentang otak reptil manusia itu kan di sebelah belakang. Nah saya mempelajarin itu dan memanfaatkan bagaimana cara saya berpromosi dengan kata-kata copywriting yang saya bikin karena suka nulis ya udah saya kombinasi dengan kata-kata yang menarik, dicari, terus hebat, terungkap gitu-gitu ya, pokoknya yang orang tuh pengen tahu itu. Saya suka ganti-ganti profil picture di handphone. Orang suka kepo pasti. Liatin orang lain tuh pengen tahu aja gitu. Akhirnya di handphone itu saya ubah-ubah, sering ganti-ganti profil picture. Akhirnya orang lihat status WA saya. Kalau di WA status itu saya kombinasi. Jadi ada yang kata-kata. Kalau kata-kata kan orang pengen tahu, pengen baca apa sih yang ditulis, apa keluh kesah, apa menggerutu, atau edukasi atau apa atau pengumuman, kan orang pengen tahu sukanya. Jadi saya kombinasi antara gambar, kadang saya posting diri saya sendiri di WA status, kadang tulisan, kadang dicari 1.000 reseller,
kejar karena target saya tahun ini 1.000 Mas Agung. Semoga tercapai, saya angan-angan. Udah, pokoknya setiap hari harus ada. Sekarang kira-kira hampir 200, 150 sampai 200. Nah itu masih bagaimana caranya supaya magnet saya ada, magnet terus ada magnet gitu. Ada reseller saya Mas Agung, paling muda 20 tahun. Kan saya suka ini ya, lihat ya. Usia paling senior 75 tahun. Saya bangga tuh. Bangganya 75 tahun ini masih semangat. Mohon maaf ya, udah sakit mata, katarak. Mbak Lis, ini saya mau jualan. Karena dulu pengusaha ya, kan nggak mau diem pastinya. Tapi kalau saya ngetik kan susah. Ya udah deh saya telepon. Kalau meromosin teman-teman ya pakai telepon, udah telepon temennya, akhirnya pesen 2 karton, pesen 4 karton, pesen 2 karton lagi. Sayanya ya Allah ibu keren banget gitu. Terus ada lagi ibu-ibu yang udah 60 tahun, Belis mau ranking 1 terus, pencapaian 1 orang 500 piece. Alhamdulillah keren banget ini. Ada yang belanja itu sedikit-sedikit, misalnya Mbak Lis ada 10 orang, beli dong 10. Tapi rutin setiap hari ada 5 deret, ada 10 deret, ada 3 deret gitu. Lama-lama kan jadi banyak. Kayak saya tadi top up es krim, ngumpulin dari receh, ya udah sama lah hasilnya gitu kan. Itu challenge untuk reseller. Jadi saya terapkan teman-teman itu ada juara 1 sampai berapa gitu yang memenuhi kuota saya, maksudnya memenuhi challenge dari saya. Misalnya nih untuk uang cash sekian rewardnya, reward 1, reward 2, reward 3, reward 4 saya berbentuk uang cash. Terus yang berprestasi lagi 100 piece ke atas nanti saya kasih souvenir, itu pasti. Jadi orang-orang kan pengen, kalau nggak uang cash ya nggak apa-apa lah. Kalau uang cash kan berapa piece baru dapat uang cash, 500 piece dapat uang cash gitu. Tapi kalau souvenir 100 pun udah saya berikan souvenir, kan souvenirnya nggak ada di luaran tentunya. Terus nanti ada kan saya nulis buku ya, tentunya kan pasti buku kan udah menjadi andalan gitu. Nah selain buku kan teman-teman saya carikan souvenir yang lebih menarik lagi gitu, selain buku tentunya. Saya bisa tembus ke Taiwan itu ada temen di sana, wirausaha juga di sana gitu. Cuman ya itu kalau ke sana kan terkendala untuk daging ya. Jadi daging itu sangat dibatasin kan, dilarang lah gitu. Nah bagaimana supaya yang kesana tuh nggak harus bentuk daging gitu, tapi makanan menu lainnya. Walaupun ada dagingnya sedikit, tapi tetap bisa masuk. Karena yang disorotin daging tuh. Kalau kacang bisa masuk. Jadi udah saya kirim ke sana. Kemarin juga ada yang ke Singapura juga. Nah ini mau meraba-raba ke Jepang, semoga bisa masuk. Momen terendah yang pernah saya jalankan karena saya waktu menjalankan sesuatu kan pernah ngedrop juga, tapi cepet balik hihi lagi gitu, jadi nggak lama lah gitu ya. Pernah ngedrop dan itu pun ngedropnya banget gitu. Waktu ibu saya nggak ada ya. Waktu ibu itu kan saya masih kuliah semester 3. Pada saat itu kan saya deket banget sama orang tua ya, sama ayah sama ibu tuh deket banget. Jadi nggak taunya kena truk kan saya jadi ini nih. Tiba-tiba ada kan naik motor, tiba-tiba kena truk di belakangnya, jadi ngenain sini paru ginjal liver itu ininya, tulangnya. Nah dari sana saya rasanya tuh gimana ya, kok ini ibu saya gimana, orang saya masih kuliah ya kan, masih kecil gitu, ibaratnya baru sih semester 3, tapi mendadak gitu orang ya mendadak orang kemarin minggu lalu baru ketemu setelah ke Jogja kuliah, kok seminggu dikabarin masih sakit di rumah sakit, terus nggak ada yang ngabarin kan, takutnya kenapa kitanya di Jogja. Akhirnya ya dari sana ini kok gimana ya gitu. Ya itu paling membekas di saya ya. Terus nggak lama masih muda waktu itu 41 tahun, nggak lama di rumah sakit langsung meninggal gitu. Tapi saya alhamdulillahnya menjaga terus.
menjaga terus di sana ya, di rumah sakit terus. Jadi sambil kuliah, sambil ngerjain usaha kecil-kecilan, sambil jagain gitu. Itu saya muat di buku Vitamin F. Itu cerita dari ibu saya sebenarnya, cerita mengalirkan. Ini ibu saya pernah nyampein, orang meninggal itu sewaktu-waktu loh gitu. Makanya sholat ya gitu. Terus sayanya langsung ini terus itu. Orang meninggal sewaktu-waktu, ya iya ya, kita kan nggak tahu gitu. Akhirnya ya yang selalu saya ingat itu, saya selalu ingat dan mencoba untuk sampai sekarang mencoba untuk lebih baik karena kayak pesan kan itu, kayak pesan walaupun udah disampaikan di pengajian atau apa, tapi itu tuh ada terus terngiang-ngiang terus gitu dan pengennya tuh bisa jadi lebih baik terus gitu. Ibu kan sukanya orangnya suka bantuin orang yang nggak sekolah terus dia cariin kerjaan. Kan dulu di dinas tenaga kerja, tadi orang yang putus sekolah atau nggak ngelanjutin kuliah diminta daftar terus bisa kerja di Malaysia, di Korea, akhirnya dapat penghidupan balik lagi, terus nyekolahin banyak anak-anak di sekitarnya, di tetangga disekolahin sama orang tua, sama ayah saya, sama ibu saya. Jadi sampai sekarang nurun ke sayanya. Saya sama orang tuh kadang kasihan kan, anak-anak yatim saya juga ada gitu, jadinya kayak ngikutin, kayak fotokopinya gitu. Saya harus bisa kayak ibu saya, kayak ayah saya gitu. Jadinya orang pernah ya, saya di dompet itu hanya ada 150.000 dan itu aja gitu waktu ada di Jogja. Ada orang yang minta ke rumah 150.000. Ini gimana? Orang minta, kasihan. Akhirnya saya kasih beras, terus yang 100.000 saya kasih orangnya. Saya 50.000. Ya Allah, ini saya nggak apa-apa. Saya nanti pasti ada lagi gitu. Jadi yang saya kasih yang lebih banyak buat orang itu. Sayanya udah biarin aja, saya ntar juga dibantu Allah gitu. Yang saya ikutin dari ayah sama ibu saya itu, dan saya tuangin tuh emang untuk penghargaan ke ibu saya. Saya masukkan di buku. Itu kenang-kenangan saya buat ibu saya, dan saya sangat bangga sama ayah saya sama ibu gitu. Karena ayah saya sendiri ya suka dunia politik dan pokoknya mirip dengan saya. Katanya, "Wo, kamu tuh sama aku," gitu katanya. Karena saya sama ayah saya kan kayak teman ya, kayak kakak beradik gitu. Jadi kadang berantem, kadang ini lagi tuh. Saya makanya kehilangan ayah saya juga terpukul. Orang deket luar biasa sama ayah saya, segala macam curhat sama ayah saya waktu masih ini. Dan suka organisasi, suka politik, dunia politik, suka dunia wartawan gitu, walaupun masih di lokal ya kan. Dan bagaimana caranya membantu orang gitu, saya sukanya di sana. Jadi sangat membekas untuk saya sendiri, untuk ibu sama ayah saya. Jadi saya harus jadi orang yang baik, orang yang bener lah gitu ya. Ya pokoknya doanya semoga saya ngikutin yang ibu ayah saya jalankan untuk biar bisa menebar manfaat buat banyak orang gitu. Kalau untuk ini ya, kembangkanlah, lakukan semua itu dengan senang hati. Terus bagaimana kita berkreasi dan berkarya untuk bisa bermanfaat untuk sekitarnya gitu. Tunjukkan bahwa kita itu menjadi contoh bagi orang lain supaya bisa nebarin manfaat untuk manfaatlah orang lain gitu. Karena kita kan dibantu orang lain, bukan egois sendiri gitu ya. Jadi bantulah orang gitu. Saya Lisen Rawan, reseller snack pecah telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses selalu.